Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kak Iksan. Kita akan belajar bahasa Inggris dengan mudah dengan membedah buku Fast Grammar. Ya, sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Semoga Allah memudahkan langkah kita dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adik-adikku yang aku cintai, ya, pembelajar bahasa Inggris, kita akan membahas khusus pada hari ini adalah untuk skill 5, ya. Skill kelima yaitu tentang noun phrase. Nah, apa itu noun phrase? Untuk bentuk dasarnya, noun phrase ini dibentuk dari ini, ya, adjective plus noun, yaitu kata sifat dan diikuti oleh kata benda seperti big tree, ya. Ini big tree, big ini kata sifat, sedangkan tree-nya adalah kata benda. Nah, adapun juga bisa dibentuk dari noun plus noun. Nah, noun plus noun contohnya misalkan post office, ya. Nah, baik, sudah paham ya untuk bentuk dasar dari noun phrase. Nah, sekarang adapun dalam kasus soal noun phrase itu ada 3 dalam kasus soal, ya. Yang pertama adalah adjective order, ya. Adjective order di sini contohnya itu ketika ada beberapa gabungan kata sifat yang harus diurutkan, ya, sehingga menjadi urutan yang benar. Nah, misalkan tadi malam saya berjumpa dengan wanita tua, ya, wanita tua dari Jepang misalkan, atau misalkan seorang wanita pandai tua dari Jepang. Nah, jadi tua itu bahasa Inggrisnya adalah old, ya. Ini tua, kemudian wanitanya woman, kemudian dari Jepang, ya, Japanese. Nah, tadi ada pinter, ya, pinter, smart. Nah, jadi ya bagaimana? Nah, jadinya adalah I met, ini met bla 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 bla, seperti itu. Nah, jadinya kita harus mengurutkan ini antara old, woman, Japanese, and smart. Ini urutannya yang benar itu bagaimana? Apakah old woman Japanese smart, atau old Japanese smart woman, atau bagaimana, ya? Nah, dasarnya adalah ini, teman-teman semuanya. Jadi untuk adjective order, nah ini ada urutan yang harus kita pahami. Nah, urutan yang pertama adalah tentang ini, ya, jumlah. Nah, jumlah ini ada and the first article, ya. Ini bisa kita artikan article seperti the first, second one, some, dan yang lainnya, ya. Jadi kalau misalkan seorang, ya, maka seorangnya terlebih dahulu. Kemudian ada sifat smart, kind, ukuran, big, huge, umur, bentuk, warna, asal, ya, bahan. Nah, kemudian sebelum noun ini terakhir ada participle. Participles-nya di sini adalah dibentuk dari verb 3 atau verb ing, seperti misalkan painted untuk verb 3 dan cooking untuk verb ing-nya. Dan yang terakhir tentu saja karena dia adalah noun phrase, maka diakhiri dengan kata benda, yaitu noun. Nah, maka untuk mengerjakan urutan ini berarti kita harus sesuaikan menjadi I met. Nah, jadi misalkan ada seorangnya, ya, seorang. Seorang adalah dulu, ya. Ini yang lebih dulu yang mana? Apakah smart dulu, atau Japanese woman, atau old dulu? Ya, dia adalah smart, ya. Smart. Kemudian ukuran nggak ada, ya. Umur ada, ya. Umurnya adalah old. Old,
smart, old, kemudian asal ada ya Japanese ya. Nah, Japanese, dan kemudian yang terakhir apa? Woman ya, woman. Oke. Japanese, baik. Woman. Oke, jadi sesederhana ini teman-teman ya. Jadi bisa ya, mudah banget. Jadi jadinya seperti ini. Nah, I met a smart old Japanese woman. Nah, kemudian supaya lebih mudah, ini sudah saya bikinkan singkatan ya, jembatan keledai. Jadi untuk fast grammar ini kita ada light concept. Nah, light conceptnya adalah bagaimana memahami dengan mudah ya. Jika harus menghafal, maka kita hafalkan dengan mudah ya. Itu apa? Ya ini, teman-teman ingat, sifat, ukuran, umur, bentuk, warna, asal, dan bahan. Nah, kita menggunakan beberapa inisialnya ya. Nah, ini ada sifatnya S, kemudian U-nya ini ukuran, kemudian umur, bentuk, warna, asal, dan bahan ya. Nah, ini kita singkat menjadi sumur, tuang ya. Nah, kemudian ada participle dan ada noun-nya terakhir. Oke, jadi tinggal menambahkan participle dan noun. Dan di awal jangan lupa ada ini ya, ada ada ini jumlah atau artikelnya. Nah, seperti itu. Baik, paham ya. Nah, sekarang berikutnya adalah kita akan masuk ke kasus yang kedua. Nah, di mana kasus yang kedua ini adalah tentang penggunaan hyphen atau tanda hubung. Nah, oke, kapan hyphen ini digunakan? Yang pertama adalah ketika noun ya, noun dan adjektif ini tersusun sebelum kata benda, sebelum noun. Misalkan kayak this rock hard cake is impossible to eat. Nah, jadi kue yang sekeras batu ini tuh nggak mungkin untuk dimakan. Nah, gitu ya. Kemudian ada adjective participle. Nah, bisa aktif ataupun pasif sebelum noun. Misalkan seperti the new built house is near my house. Nah, house-nya ini sebagai noun, kemudian new built, yang new-nya sebagai adjective, participle-nya adalah built. Jadi rumah yang baru dibangun ini berada di dekat rumahku. Ya, seperti itu. Kemudian seperti ini juga, there are some beautiful looking flowers here. Nah, flower-nya sebagai kata benda ya. Flower-nya sebagai kata benda noun yang ungu ini. Kemudian beautiful-nya sebagai adjective dan looking-nya sebagai participle. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi urutannya adalah terakhir memang diletakkan noun, kemudian di awalnya ada adjective dan kombinasinya bisa participle, atau mungkin ketika berjumpa dengan noun, noun-nya terlebih dahulu digunakan. Noun participle sebelum noun, misalkan wind powered. Nah, wind-nya sebagai noun, anginnya, participle-nya powered dan generator. Memang yang unik dari belajar noun phrase ini, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kata sifat itu di belakang ya. Misalkan kalau kita mau ngomong cowok yang ganteng ya, cowoknya itu adalah man, gantengnya handsome. Jadi cowok ganteng, cowok dulu baru ganteng ya. Nah, kita tulis ya, misalkan nih cowok yang ganteng. Nah, ini ya. Untuk mensifatinya dalam bahasa Indonesia itu ganteng adalah kata sifat. Nah, ini kata sifat, ini sebagai adjektif, kemudian cowoknya adalah sebagai kata benda. Nah, kata benda noun. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris kita balik ya. Jadi gantengnya terlebih dahulu ya, handsome man. Nah, itu cowoknya adalah ini di belakang sebagai noun dan gantengnya di depan
handsome seperti itu. Jadi dibalik ya. Jadi juga sama dengan ini. Nah, ini generator yang bertenaga angin ya. Oke, kemudian ada compound words. Jadi kata-kata yang tersusun dari beberapa komponen ya, kombinasi, yaitu seperti mother-in-law ya, ibu mertua, master at arms, editor in chief, 10-year-old, factory mate ya, 12 pack, seperti itu. Ini memang sudah menjadi sebuah satu kesatuan, sebuah istilah ya. Dan yang menarik di sini, ini yang paling banyak dimunculkan dalam soal TOEFL atau mungkin PK instan ya. Ini seperti 10-year-old ya. Nah, perhatikan di sini. Jadi ketika dia menggunakan hyphen, maka kita tidak boleh memberikan s di belakang year di sini. Jadi kalau normalnya kan dia berumur 10 tahun. Nah, perhatikan ini ya. Oke, kita hapus dulu ya. Ini bisa hapus misalkan ini. Adikku berumur 10 tahun ya. My younger brother atau my brother is 10 years old. Nah, tapi kalau kita mau mengucapkan my 10-year-old brother is over there. Nah, saudara laki-lakiku yang berumur 10 tahun itu ada di sana. Nah, bagaimana kita mengucapkannya? Yaitu my 10-year-old brother is over there. Nah, is over there. Oke, ada di sana, seperti itu. Nah, perhatikan di sini ya. Perhatikan my 10-year-old brother. Oke, ini ya. Oh ya, lupa tadi guys. Ini kita lupa memberi ada hyphennya ya, hyphen. Nah, hyphen. Nah, my 10-year-old brother. Nah, jadi tidak boleh, karena ini adalah kata sifat ya. Kata sifat, maka kita tidak boleh memberikan s di belakang sini ya, s gitu. Nggak boleh ya. Ini salah ini. Nah, ini salah. Nggak boleh pakai s. Jadi my 10-year-old brother. Apalagi di sini ya, apalagi di belakang 10. Tense. Nah, tense. Nah, berarti ini fatal banget ini ya. Ini nggak boleh. Nggak boleh banget. Dilarang ya. Jadi my 10-year-old brother. Nah, adapun old-nya kalau pesankan pakai s boleh nggak? Ya tidak boleh ya. Nah, sama di satu kesatuan. Nah, brother-nya gimana pakai s? Ya boleh aja kalau misalkan saudaranya itu ada banyak kan, ada masalah. Oke, paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian untuk number juga sama, 13th century politics ya, politik yang berusia politik yang berada di abad yang ke-13th. Oke, 13 ya. Nah, kemudian $250,000. Nah, perhatikan ini. Oke. Jadi $250,000, millionnya nggak pakai s, tapi dolarnya pakai s ya. Bukan jadi $250,000 bukan ya. Jadi number tidak menggunakan s ya. Kemudian pakai prefix awalan seperti X, selves, all ya. Misalkan she's his ex-wife. Do you want a self-serve or a full-serve gas station? Low flying airplanes contribute to the noise pollution. Ini tidak menggunakan s ya. Ini tidak boleh dikombinasikan antara adverb participle. Adverb dengan participle. Ini ada keterangan tambahan ya, tidak ada kombinasi antara adverb dan participle. Misalkan the room was like a heavily decorated chocolate box. Tidak ada
ya. Nah, tidak ada. Kalau yang tadi adverb ya tidak boleh ya, tidak boleh dikombinasikan dengan participle ketika menggunakan ini apa namanya, hyphens. Dan memang kalau adverb itu adverb kombinasinya adalah dengan adjektif, karena dia bisa menjelaskan adjektif, misalkan seperti absolutely right. Nah, misalkan ini, you are absolutely right. Nah, perhatikan, absolutely ini adverb ya, kemudian right-nya adalah adjektif. Nah, ini adjektifnya ya. Nah, jadi boleh bisa dikombinasikan. Atau misalkan seperti yang biasa ya, you write a bike, misalkan carefully. Nah, perhatikan di sini ya. Nah, adverbnya ada pada carefully ya, carefully-nya sebagai adverb, kemudian nah ini ya, carefully-nya adverb, kemudian untuk baiknya nah ini carefully-nya sebagai adverb, kemudian right-nya sebagai verb ya. Nah, seperti ini sebagai verb. Baik. Nah, dan yang terakhir adalah tentang ini ya, participle adjective diikuti oleh kata benda. Nah, oke, sebentar ya. Break sebentar. Oke. Ya, dan kemudian untuk kasus yang berikutnya adalah kasus yang ketiga ya. Untuk kasus yang ketiga ini tentang participle adjective ya. Participle adjective, dimana sudah kita bahas tadi untuk participle adjective. Ini sama juga dengan menggunakan verb 3 atau verb ing diikuti oleh noun atau kata benda. Nah, untuk participle adjective ini seperti broken heart contohnya, heart sebagai noun, broken verb 3 ya. Jadi artinya hati yang tersakiti ya, jadi bukan hati yang disakiti. Biasanya dalam soal untuk kasus participle adjective ini kasusnya apakah kata benda tersebut diawali dengan verb 3 atau diawali dengan verb ing. Nah, jika verb 3 ini maka dia bermakna pasif. Nah, seperti ini kan. Jadi ini tidak mungkin breaking heart dari kata break ya, break, broke, broken, dan breaking. Nah, kalau misalkan dia breaking, ini dia bermakna menyakiti, jadi hati yang menyakiti. Kalau dia hati yang tersakiti, maka dia menggunakan verb 3. Nah, kemudian untuk contoh yang berikutnya adalah interesting story. Nah, ini cerita yang menarik, bukan cerita yang tertarik. Jadi bukan interested story, tapi interesting story. Kalau interested story artinya cerita yang tertarik. Nah, bukan kan? Nah, seperti itu. Baik, itu untuk 3 kasus. Semoga bisa difahami dengan mudah. Nah, berikutnya saya akan coba untuk membahas ya model soal untuk noun phrase. Nah, baik, jadi seperti ini soalnya. Yang pertama nih soal saya ambil dari soal asli dari PKN STAN. Roni Kumbirawa, a pencak master from Indonesia, has lined up in a number of blah 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 produced in Hollywood.
Oke, baik. Nah, untuk soal ini, apakah A, science fiction action movie, atau action science fiction movies, atau science fiction action movie, atau action science fiction movie? Baik, langsung saja kita bahas. Nah, oke, sambil dijawab dulu ya, A, B, C, atau D. Oke, sudah ya. Nah, kita bahas langsung. Jadi, dasar kita memilih opsi adalah yang pertama, ini ada a number of. Ini memang kombinasi antara noun phrase dengan concordance. Nah, di mana ada perbedaan antara a number of dan the number of. Nah, untuk a number of dan the number of ini artinya jumlahnya banyak ya, sejumlah. Artinya itu sejumlah atau beberapa ya. Jamak, dilihat kata benda yang jamak. Nah, sudah kelihatan sebenarnya jawabannya adalah yang jamak kemana? Movie, movies, movie atau movie. Nah, ini jadinya adalah yang movies ya. Nah, ini oke. Dan juga untuk penggunaan ini ya, hyphen ya di awal sebelum kata benda, action science fiction movies. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang Bravo. Oke, gampang ya. Nah, berikutnya nomor 2. The blah 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 dedicated to subversive was written in 1812 by Emma Ewing. Nah, jadi ini jawabannya apa? Kita mau ngomong pamflet masakan ya. Yang pertama di Amerika ya, pamflet Amerika yang pertama tentang memasak ini. Nah, oke, jawabannya yang mana? Kata bendanya dulu kita lihat di sini. Di pamflet ini didedikasikan untuk resep sup yang ditulis tahun 1812 oleh Emma Ewing. Nah, kata bendanya adalah pamflet. Ini semua sudah benar, pamfletnya di belakang. Oke, nah sekarang tinggal ini ya, kita urutkan dulu sesuai dengan fast grammar tadi. Nah, ini tadi ya. Oke. Jadi yang participle letaknya di belakang. Nah, ini di belakang mana yang benar? Nah, ini sudah benar ini. Cooking dengan cooking sudah benar. Tinggal yang A atau B. First, ya, di awal apa di akhir? Ya di awal. Sedangkan American sebagai sumur tuan tadi, asal ya, A. Nah, ini ya, Americannya di sini dia. Oke, firstnya di awal. Maka jadinya yang Bravo. Oke, udah ya. Berikutnya nomor 3. Norman's apartment is located on the 7th floor of a building. Oke. Langsung nih. Jadi apartemennya Norman berlokasi di lantai yang ke-7 dari sebuah bangunan. Oke. Which one is the best answer? Ya, A, B, C, or D. Oke, mana jawabannya? Ya, tentu saja yang alfa. Kenapa kok alfa? Karena yang lainnya ini kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah nih, 20s nih nggak boleh. Terus nih stories juga nggak boleh ya. Ini 20s nih apalagi nih ya. Dosanya ganda ini ya. Boleh hijaunya yang A. Oke, paham ya? Ya. Baik, berikutnya nomor 4. Because of the remarkable lyrics, sounds, and composition, Pink Floyd's The Dark Side of the Moon has become one of the blah 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 albums in the world. Oke. Jadi dikarenakan oleh lirik suara dan komposisinya yang terkenal, maka Pink Floyd's The Dark Side of the Moon ini telah menjadi satu dari album yang penjualannya itu paling laris ya di dunia. Oke, mana jawabannya? Nah, ini masuknya ke yang kasus mana ini? Kasus 1, 2, atau 3. Nah, ini masuknya ke kasus yang ketiga. Ini seperti compound word. Nah, ini kasusnya adalah compound words, dimana emang ini merupakan istilah ya, best selling. Nah, maka jawabannya adalah yang Bravo, karena ini merupakan compound words ya. Memang ini sudah merupakan istilah khusus ya, best selling. Oke, berikutnya nomor 144. The Whitney Boomerang is the first blah 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 which exceeds all crash testing requirements. Nah, Whitney Boomerang ini adalah aircraft. Aircraft itu pesawat luar angkasa ya, yang
muatan ya berkursi 2 ya yang melampaui semua persyaratan tes ini crash test tabrakan ya. Nah, oke. Baik teman-teman semuanya. Ini gimana nih jawabannya? Jawabannya lah yang iya pasti ini salah nih ya. Kalau ini nggak boleh ada hyphen, kemudian dia menggunakan ini s ya. Nah, ini juga salah ya, nggak boleh ya. Nah, nggak bolehnya karena ada ini. Nggak boleh ada ini nggak boleh ya, s-nya hilang. Nah, berarti yang mana menjadinya yang bravo. Yang A kenapa kak yang A kalau nggak benar ya? Two-seater aircraft. Ingat ya, ini merupakan adjektif ya, bilangan yang merupakan adjektif. Jadi coba aja lihat artinya. Pesawat yang berkursi 2, ada yang berkursi 2 berarti kata sifatnya. Nah, maka dia menggunakan hyphen ya. Two-seater pakai hyphen harusnya. Oke. Ya, berikutnya nomor 126, Mr. Owen received blah 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 tie as a gift from his wife. Jadi Mr. Owen tuh menerima dasi apa ini? Burgundy itu warnanya itu merah keunguan ya, elegan, sifat ya, silk sutra ya, sebagai hadiah dari istrinya. Oke, mana jawabannya nih? Oke, kita urutkan dulu ya. Kata bendanya yang mana? Kata bendanya adalah yang silk. Berarti yang ini sama yang ini ya, alpha atau delta. Maka ini Bravo sama Charlie kita eliminasi. Mana yang benar ini? Burgundy itu warna deh, warna. Oke, sumur tuan. Nah, elegan itu sifat. Nah, S-nya sumur tuan, W-nya warna di belakang ya. Oke, seperti ini ya, warna di belakang, sifatnya tadi elegan, warnanya adalah burgundy. Nah, maka jawabannya adalah yang delta. Oke, mudah bukan? Nah, dan berikutnya yang 127, my sister were going to watch bla bla bla, but the review said that it was flop. Nah, ini jadi saudara perempuanku akan nonton ini, ayo. Film yang menakutkan atau yang film yang ditakutkan? Movie-nya jelas nih kata benda ya. Nah, movie-nya nih. Ini movie nih kata benda. Oke, kata sifatnya merupakan participle. Nih ya, participle adjective. Frightened atau frightening. Yang benar adalah yang film yang menakutkan. Nah, bukan yang film yang ditakuti. Maksudnya filmnya tuh takut ya. Filmnya ketakutan sehingga filmnya terus berhenti, bukan, tapi orangnya yang ditakuti sama film. Jadi judulnya yang The Frightening Movies. Oke, demikian. Semoga bisa bermanfaat. Jadi intinya, tadi belum kita bahas, belum kita lingkari ya. Ini jawabannya yang 107. Nah, untuk file soal silakan nanti bisa di-download di deskripsi ya di bawah nanti. Silakan. Jadi hari ini kita sudah belajar materi noun phrase ya. Jadi intinya noun phrase ini terbentuk dari kata sifat dan kata benda atau kata benda dan kata benda ya. Artinya dalam bahasa Indonesia kita balik, big tree, pohon yang besar. Nah, yang lainnya juga sama, jadi artikan dari belakang ke depan ya, kantor pos seperti itu. Semoga bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian bisa saya sharingkan. Semoga bisa bermanfaat dari buku Fast Grammar ya, dengan light concept. Demikian, saya Kak Iksan ya. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.